ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu lan ceritake sapa Imam Ahmad wa Tirmizi lan Imam Turmuzi an Abi Hurairah saking Abi Hurairah man hafadha utawi sapa wonge lamun iku ngreksa ya man ala sufaati ing atase rakaat genepe ad-duha salat duha ghufirat mangka den sepura dzunubuhu apa pira-pira dosane man wa ing kanat senajan ana apa dzunub misla zabadil bahri iku ngumpamani untuke segara. Nggih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Turmuzi ini dari Abi Hurairah bahwasanya barang siapa yang menjaga, barang siapa yang selalu mengerjakan sholat duha ghufirat dzunubuhu wa in kanat misla zabatil bahr, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak atau seperti buih yang ada di lautan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Syekh lan critakake sapa Abu Syekh an Anasin saking Anas ing dawuh rakaatani minad duha utawi rong rakaat saking salat duha ta'dilani iku bandingi apa rakaatani indallahi ing dalem ngersane Allah bi hajjatin kelawan haji wa umratin lan umrah mutaqabbalataini kang den terima karone. Hadis saking Abu Syekh ini menerangkan bahwasanya 2 rakaat salat duha la in indallah ing dalam ngersane Allah. Jadi yang intinya barang siapa yang melakukan sholat duha 2 rakaat itu pahalanya seperti haji dan umroh mutaqabbalataini kang den terima karone. Jadi intinya orang yang sholat duha 2 rakaat itu Allah beri pahala, Allah catat seperti orang yang haji dan umroh yang diterima. Jadi cuman 2 rakaat sholat duha. Usahakan. Akhirnya jangan sampai sholat duha orang haji, ora oleh. Jadi haji itu kalau kita masih diberi kemampuan oleh Allah, baik mampu dalam masalah dana, masalah kesehatan, dan posisi negara aman, itu tetap hukumnya wajib. Jadi haji itu wajib bagi yang mampu. Yang mampu, kategori orang yang mampu itu bagaimana? Ya, ini perlu dibahas nih. Kategori orang yang mampu yaitu ketika kita sudah punya rumah, sudah punya mobil, punya kontrakan. Punya kontrakan itu termasuk kategori orang yang mampu. Nah, makanya seandainya orang yang seperti itu, nah kebetulan sik duwe tanah kosong, tanah kosong ini seandainya wajib dijual, wajib didol. Jadi wis duwe omah, duwe mobil, duwe kontrakan maneh, nggih. Kontrakane umpamane loro, sing siji ku wajib didol dingge haji. Makanya seandainya
orang yang mampu seperti itu, dan kebetulan dia juga sehat loh nggih maksudnya. Kalau seandainya orang yang mampu seperti itu kok tidak melaksanakan dan akhirnya dia meninggal dunia, maka ahli warisnya sebelum harta itu dibagi, wajib hak-haknya seorang mayit, seorang jenazah itu harus dipenuhi. Di antaranya itu tadi, kewajibannya bapak awake dhewe apa? Seharusnya bapak awake dhewe itu kewajiban haji. Nggih. Dia ingin urung haji, ya iku didol tinggal haji. Ya, habis itu kok sik turah baru dibagi. Jadi ahli waris itu harus bijak, makanya nggih niku wau, nggih. Jadi ahli waris itu ada kalanya ya emang hak-haknya orang tua kita, almarhum itu harus dipenuhi semua. Kalau punya hutang, ya hutangnya disaurin dulu. Makanya ditanya dulu, di mana dia punya hutang. Makanya kemarin seperti saya yang pernah saya sampaikan, makanya ketika kita hidup itu harus terbuka dengan keluarga kita. Kalau kita punya hutang di mana aja ngomong, okay. Harus istri kita kah anak kita itu harus tahu. Kalau kita ngutangin orang pun juga harus tahu. Okay. Tujuannya apa? Sewaktu-waktu kita itu tidak meninggal dunia, sudah meninggal dunia atau meninggal dunia, itu jelas hitungannya. Okay. Jadi ketika kita punya hutang di mana aja, itu nanti harta yang kita tinggalkan itu sebelum dibagi ya harus di hak-hak kita itu. Jadi ketika haknya mayit, haknya orang tua itu belum selesai kok harta dibagi dan itu dimakan sama anaknya, hukumnya haram, dosa. Karena apa? Itu kan haknya orang tuanya yang seharusnya itu diselesaikan dulu. Apalagi wong tuane duwe utang, harta itu dibagi tapi nggak tinggal nyaur utang, dipangan, lagi dosa. Karena apa? Karena masih ada haknya orang lain di situ. Ya, jadi wong balik papan itu rata-rata itu kewajiban haji. Rata-rata kewajiban haji. Makanya kaya lah Pak Haji ya wis haji emang. Makanya kayak Pak Sarminto niki wis mulai wajib kudu nyicil. Daftar tok mbok budal mbok ora sing penting daftar. Nggih. Nggih. Lah nggih makane niku wau, iku solusi yang terbaik sing penting awake dhewe iku daftar. Nggih. Nggih mbus kapan berangkatnya sing penting daftar. Karena setidaknya kan kayak belionya Pak Sarminto kontrakan ya wis loro kan gitu. Iku sing ketok maksudnya. Nggih. Makanya itu sudah mulai berkewajiban untuk mulai nyicil, mbuh budal mbuh ora, yang penting kita wajib nyicil. Nah, makanya jangan sampai ketika kita itu di dalam kehidupan kita sehari-hari sudah tercukupi, kok kita masih punya tanah, alangkah baiknya kita jual tanah itu untuk daftar haji. Yang kita khawatirkan apa? Yang kita khawatirkan ketika anak kita itu tidak paham tentang haknya si mayit itu tadi, ya secara tidak langsung awake dhewe malah menjerumuskan anak kita, kan gitu. Kecuali lah anak awake dhewe ngerti agama. Kalau lah orang ngerti, ujuk-ujuk dibagi. Nah, makanya usahakan. Nah, itu kalau dibahas panjang sebetulnya. Okay. Jadi usahakan ketika kita masih hidup itu transparan dengan istri kita, dengan anak kita tentang hak-hak kita yang ada di luar sana. Okay. Jadi supaya semuanya itu ketika kita meninggal dunia tidak punya tanggungan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sumawaihi lan nyritakake sapa Samuweh an Sa'din saking Sa'ad man sabaha utawi sapa wonge lamun iku salat yoman subhatad duha kelawan salat duha haulan ing dalem mangsa setahun muhwilan kang sampurna kutiba mongko den catet lahu marang man bara'atum minan nar apa kebebasan saking neraka. Nggih.
Hadis yang diriwayatkan oleh Samuwah ini menerangkan barang siapa yang istiqomah menjalankan sholat duha sampai 1 tahun berturut-turut, sampai 1 tahun berturut-turut, kutiba lahu bara'atum minan nar, maka dicatat oleh Allah bara'atum minan nar, bebas dari api neraka. Jadi makanya usahakan setiap hari itu minimal 2 rakaat kita sempatkan untuk menjalankan sholat duha. Duha niku masuke sakniki kurang lebih jam 6.15 kalau nggak 16. Nggih. Jam 6.16 niku sudah masuk waktu duha. Jadi setengah pitu wis oleh. Emang yang afdol itu antara jam 8 sampai jam 10, itu emang yang afdol. Cuman daripada kita nggak sempet menjalankan, kalau sudah aktivitas umpamane kayak Pak Kardi lak wis kadung aktivitas nggak sempet. Jadi sadurunge kerja iku wis disempetne salat duha walaupun 2 rakaat. Kayak Pak Jas niki ya ngono. Sadurunge nyang kantor, bar teko kantor ngisor, adus, nggih. Salat duha baru nyang kantor dhuwur kono. Kantore loro ya Pak Jas. Karena apa? Sayang, nggih. Karena sayang fadilah atau keutamaan salat duha walaupun 2 rakaat, kalau kita istiqomah sampai 1 tahun dengan sempurna, maksudnya sempurna itu nggak pernah gotang sama sekali. Oke, makanya seperti yang kami sampaikan kemarin, ketika kita membiasakan istiqomah sholat sunnah seperti itu, ketika kita sampai nggak sempet, boleh kita qadha nanti habis zuhur kalau nggak sempet. Oke. Tapi bagi yang istiqomah, karena untuk menutupi itu tadi. Oke. Oke. Jadi orang yang sholat duha walaupun 2 rakaat selama 1 tahun berturut-turut, bara'atum minan nar, maka orang tersebut insya Allah akan dibebaskan dari api nerakanya Allah. Oke. Misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya cuman amin toh, tapi ora dilakoni. Lah karo Gus Gendeng diseneni lho ngene iki. Jadi apanane aja omah minta tapi ya dilakoni ngoten niku. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tabrani lan critakake sapa Imam Tabrani. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Inna fil jannati, setuhune iku tetep ing dalem swarga baban ana lawang, yuqalu kang den ucapake lahu kedue bab lawang apa ad-duha, aran lawang duha. Fa iza kana mongko tetkalane wis teka yaumul kiamati apa dina kiamat, nada mongko undang-undang munadi sapa wong kang undang-undang, ainal ladzina kanu, iku ana endi alladzina utawi wong kang akeh kanu kang ana iya lazi yudimuna ala sholati, iku nglanggengake sapa lazi ala sholati ing atase salat duha, ala sholati duha ing atase salat duha. Hadza utawi iki bab, iki pintu, babukum iku lawange sira kabeh. Fadkhuluhu mongko mlebu sira kabeh bi rahmatillahi, kelawan rahmati Allah. Nggih. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani
dari Abi Hurairah ini menerangkan bahwasanya kelak di akhirat itu ada yang namanya pintu surga, itu namanya pintu duha. Maka nanti setelah habis hari kiamat, okay, semua orang itu digiring ke padang mahsyar dan nantinya mau dimasukkan ke tempatnya masing-masing. Di situ ada orang yang ada malaikat, okay, ada suara yang memanggil-manggil, okay. Ayo mlebu. Dikit sapa sing biasa salat duha, ayo rene. Jadi kayak kernet ngono kae. Kernet swarga tapi nggih. Nggih. Monggo Kang Bajul. Nggih, sing sering salat duha monggo, mlebu. Nah, nggih. Nggih, jadi intine ning swarga pun juga enek kernete, nggih. Sing golek penumpang. Begitu juga Israil apa? Malaikat Malik juga ngono, golek penumpang juga, nggih. Nggih. Ayo sapa ndike sing kerjaane enggak apik, ayo kene mlebu ngene ya malaikat Malik nggih. Jadi intinya nanti di akhirat itu ada pintu yang namanya di surga itu ada pintu yang namanya pintu duha, dan di situ nanti ada para malaikat-malaikatnya Allah itu ditugaskan untuk mencari orang-orang yang di dunianya membiasakan sholat duha, membiasakan atau mengistiqomahkan sholat duha. Jadi orang-orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah birahmatillah, kelawan rahmati Allah. Nah ini hadis juga bisa sebagai rujukan kita. Jadi semuanya itu kita itu hakikatnya dimasukkan ke dalam surganya Allah itu bukan karena amal ibadah kita. Oke, perlu dipahamin. Ketika kita dimasukkan ke dalam surganya Allah itu tidak mesti dengan amal ibadah kita. Akan tetapi kita dimasukkan ke dalam surganya Allah itu hakikatnya berkah atau karena rahmatnya Allah, karena fadlnya Allah, karena ridhonya Allah. Karena apa? Banyak orang yang amal ibadahnya itu banyak, kadang-kadang seperti itu. Akan tetapi kadang-kadang Allah itu memasukkan ke dalam surganya bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya, bahkan barang-barang yang sepele. Di antaranya bisa juga karena ketika kita itu pernah menyingkirkan duri atau kerikil yang ada di jalanan, akhirnya kita itu menyelamatkan orang lain. Bisa juga kita masuk surga itu gara-gara ilmu yang tidak amal yang tidak seberapa itu tadi. Bisa juga ketika kita masuk ke dalam surganya Allah itu karena menyiapkan kopi, akhirnya Gusti Allah itu rahmat beh. Sing ngeterne kopi ning Langgar Al-Fajar itu betul-betul ikhlas. Akhirnya Allah itu nyawang itu wis mokoke dengan kasih sayang. Akhirnya kita masuk surga itu bukan karena sholat kita, ternyata karena kopi niki wau. Makanya niki wau sering kula sampai nih, amal ibadah sekecil apapun itu jangan kita sepelekan. Amal ibadah sekecil apapun itu jangan kita sepelekan, karena kita tidak tahu kita itu mau dimasukkan ke dalam surganya Allah itu perantara yang mana, kan gitu. Bahkan ada sebuah riwayat mengatakan, ada sebuah hikayah mengatakan ada seorang begenggek. Genggek ini kenapa? Lonte lah. Jadi enek orang wayam bagi.
Ada seorang perempuan yang nakal yang biasanya tiap hari itu kerjaannya seperti itu. Cuman gara-gara dia ngasih seekor anjing yang kehausan, yang mau menikmati dan kehausan. Cuman gara-gara ngasih itu ternyata orang perempuan yang nakal ini dimasukkan ke dalam surganya Allah. Padahal amal ibadahnya tiap hari ya jenenge apa iku mang? Wong nakal, perempuan nakal. Nggih, ya ngono kuwi. Nggih. Nggih. Nah, makanya itu menunjukkan bahwasanya kita masuk surga itu bukan karena amal kita, ternyata karena rahmatnya Allah. Karena emang Allah ridho, Allah lagi, nggih. Makanya kita itu, ya itu tadi, nggih. Usahakan jangan nyepelekan amal sekecil apapun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dailami lan nyritake sapa Imam Dailami an Abdillah bin Jarrad saking Abdillah bin Jarrad. Al munafiku utawi wong munafik la yusolli iku orang nglakoni salat sapa munafik salat duha kelawan salat duha. Wala yaqra'u lan maca sapa munafik Kul ya ayyuhal kafirun ing surah Kul ya ayyuhal kafirun. Nggih. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami ini menerangkan nggih, hadis dari Abdillah ibni Jabbar. Di antara ciri-ciri orang munafik itu orang yang tidak ada krentek, tidak ada ghirah sedikit pun di dalam hatinya untuk menjalankan sholat duha. Nggak kepingin, nggak minat sama sekali. Nggak ada minat di dalam hatinya itu untuk menjalankan sholat duha. Itu termasuk salah satu ciri-ciri orang munafik. Dan dia tidak mau membaca surah Al-Kafirun. Jadi supaya kita itu tidak termasuk kategori orang munafik, mulai sesuk sholat duha. Karena orang munafik itu orang munafik itu kelak di akhirat itu siksaannya lebih dahsyat daripada orang kafir. Orang kafir itu wes dahsyat, tapi orang munafik lebih dahsyat. Karena apa? Karena orang munafik itu logikanya dia itu paham tentang kebaikan tapi tidak mau menjalankan kebaikan. Makanya malah ngene iki wau. Ketoke ning ngarepe wong apik tapi ternyata ning burine nusuk lah niku. Nah, itu orang munafik. Makanya siksaannya lebih kejam daripada wong kafir. Wong kafir itu wis jelas-jelas kejam, tapi lebih kejam lagi ketika ada orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaikhani lan critakake sapa Imam Bukhari lan Imam Muslim. An Ummi Hani saking Ummi Hani radhiyallahu anha. Qalat dawu sapa Ummi Hani annan nabiyya sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhala iku mlebu sapa Kanjeng Nabi Muhammad baiti ing dalem ingsun. Baiti ing dalem ingsun. Maksudnya dalem niku omah. Yauma fathi Makkah ing dalem bedai negara Makkah. Faghtasala mongko siram sapa Kanjeng Nabi wa shala lan salat sapa Kanjeng Nabi Muhammad samania rakaatin kelawan rong rakaat falam mongko ora Aro salatan weruh sapa ingsun ing salat qattun babar pisan akhafu kang luweh enteng minha katimbang saking samani rakaatin ghaira angin setune Nabi annahu iku
nyampurnaake yutimur ruku'a was sujuda, iku nyampurnaake sapa Kanjeng Nabi ing rukuk lan sujud. Wa zalikal duha utawi mengkono-mengkono samani rakaatin ing salat duha. Samaniyah niku 8 Ding. Nggih. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim ini menerangkan bahwasanya ketika Fathul Makkah Rasulullah itu sholat sunnah 8 rakaat, yaitu sholat sunnah duha niku. Dan Rasulullah sholatnya enggak suwe-suwe, maksudnya dalam artian ringan-ringan, maksudnya surahnya pun pendek-pendek. Jadi sholat sunnahnya pendek-pendek. Akan tetapi Rasulullah selalu menyempurnakan ketika rukuk dan ketika sujud. Jadi Rasulullah itu ketika terbukanya kota Mekah itu menjalankan sholat sunnah duha 8 rakaat tapi ringan. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam tapi enggak suwe-suwe. Akan tetapi setiap rukuk dan sujudnya itu sempurna, disempurnakan. Jadi intinya ini memberi contoh kepada kita ketika kita sholat sunnah itu enggak apa-apa, ringan, yang ringan-ringan mawon. Dalam artian Allahu Akbar, tumaninah, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Yang intinya jangan sampai kita itu meninggalkan sunnah. Kerjakan walaupun dengan semudah apapun itu. Makanya sampai ketika kita aras-arasan pun jangan sampai kita meninggalkan sunnah. Contoh, ketika kita habis sholat maghrib, aras-arasan kesel kabeh. Laksanakan sholat sunnah walaupun dengan duduk. Aras-arasan sholat ba'diyah zuhur enggak apa-apa. Tapi tetap kerjakan walaupun 2 rakaat dengan duduk. Itu termasuk salah satu sekalian ngamalnya, amal apa? Ilmunya awake dhewe. Jadi sholat itu ketika sholat sunnah itu diperbolehkan dengan duduk. Tapi lah sholat wajib itu diantara rukunnya itu harus berdiri, kecuali kalau nggak mampu. Tapi kalau sholat sunnah walaupun kita mampu boleh dengan duduk. Makanya ya sekali-sekali lah duwe ilmu itu ndang diamalno. Kayak sholat sunnah karo lungguh ngono ki ya ndang diamalno lah duwe ilmune. Pengen roh. Lah engko ibarate wis teko bab masalah kosor jamak iku 8 lunga iku ya aja salate panggah komplit ngono kuwi. Itu enggak mensyukuri nikmat malahan. Lah dalam perjalanan ya salat ya dikosor ya dijamak ngono. Iku termasuk salah satu mensyukuri nikmate Gusti Allah karena dikai keringanan. Engko 8 randang diamalno ya gak iso-iso wae dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Banu Hibban lan critakake sapa Ibnu Hibban an Uqbah saking Uqbah. An Uqbah bin Amir saking Uqbah bin Amr. Sallu salat sira kabeh. Rakaati duha ing 2 rakaat salat duha. Bi suratihima kelawan surah lorone rakaat duha. Wasyamsi wal duhaha wasyamsi wal duhaha rupane surah wasyamsi wal duhaha ila akhiri. Wal duha lan surah ad-duha. Wa warada lan tumeka fi hadisin ing dalam hadis. Rawahu kang critakake ing hadis sapa al-aqil. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u iku maca sapa Kanjeng Nabi fihi ma ing dalem rakaate duha kul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nggih. Ing surah kul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Wa warada lan tumeka ba'da duha ing dalem sawise salat duha Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Mi'ata marotin. Jadi surah yang dibaca ketika kita sholat duha itu
yang afdol ya wasyamsi karo wadduha. Wasyamsi wadduha ila akhirih. Wadduha ila akhirih. Iku lah apal kan gitu. Lah apal. Lah rapal Rasulullah ngekei solusi bagi orang-orang yang hafalane pendek-pendek. Lah rapal iku apa? Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Sampeyan maca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas setiap sholat sunnah itu termasuk sunnah Rasul. Itu termasuk sunnah Rasul. Ketoke pendek, nggih. Ketoke pendek tapi justru malah menjalankan sunnah. Nggih. Wis. Iku kena nggih dalil awake dhewe iku. Nah, sholat sunnah aja panjang-panjang, enggak sunnah Rasul malahan. Nggih. Sunnah Rasul gitu. Ternyata Al-Kafirun karo Al-Ikhlas itu ternyata ketika sholat sunnah itu justru malah menjalankan sunnah. Okay. Dan ketika setelah selesai sholat duha apa wirid yang harus dibaca? Di sini diterangkan. Wa ba'dad duha, setelah sholat duha apa yang dibaca? Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Jadi zikire monggo sing pengen nulis sing mboten pengen ya engko buka YouTube. Okay. Jadi wiritane setelah sholat duha yaitu Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ping 100. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kula ulangin sekali lagi, monggo. Monggo sareng-sareng ben apal, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Artinya yang intinya supaya kita itu diampuni dosa-dosa kita, diterima tobat kita. Karena Allah itu zat yang menerima segala kesalahan-kesalahan seorang hamba. Al-Ghafur tur zat kang akeh pangapurane. Nah, artinya ngaten. Jadi yang intinya supaya kita itu diampuni dosa-dosa kita dan diterima tobat kita. Jadi sebanyak apapun dosa kita, insya Allah ketika kita beristighfar meminta ampun kepada Allah, maka insya Allah dosa sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muslimun an Abi Hurairah afdhalus salati ba'dal faridah wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Santri ayo santri, ayo ngaji dan patuh.